Ini memang dikhususkan nanti untuk ruang piano. Ada yang pakai keramik atau granit atau marmer. Kebetulan di sini semua dipakai. Ini lantai 1, antara lantai 1 dan lantai 2 itu ada bangunan atau ada ruangan. Nah, di sini kan modern minimalis plus satu ruangan yang beda dari yang lain. Yaitu istilahnya di teknik itu mezanin. Mezanin. Nah, ini jelas. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken. Jadi dia masak atau ketika dia makan bisa melihat ruangan di bawah. Oh ya, memaksimalkan lahan dengan full bangunan tapi tidak meninggalkan taman juga ya. Iya ya, konsepnya seperti itu. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu proyek di Solo, rumah milik Ibu Ina. Sebelumnya kita sudah mereview 3D rumah tersebut. Nah, sekarang kita akan mereview rumah jadinya. Dan di samping saya ini salah satu arsitek yang membangun rumah Ibu Ina ini. Nah, bagaimana untuk isi dalamnya? Yuk kita lihat. Ini Mas Hendra arsiteknya. Mas, ini rumah ini konsepnya apa, Mas? Kalau dari konsep, kita dari awal mengkonsepkan rumah ini sebagai modern minimalis dengan satu keunikan, yaitu ruang mezanin di antara lantai 1. Oh gitu. Untuk luas bangunannya sendiri kira-kira berapa, Mas? Luas tanah dan luas bangunannya? Bangunan ini didirikan di lahan seluas kurang lebih ya 200 meter. Dan total bangunan lantai 1 dan 2 sekitar 250-an meter persegi. Cukup luas ya, Mas. Nah, untuk itu jangan lama-lama, mari kita untuk review, Mas. Coba kita ke depan. Ini konsep pagarnya konsep apa, Mas? Antara perpaduan batu, ini batu apa, terus ini pakai bahan apa? Kalau untuk konsepnya sendiri memang kita pilihkan 2 variasi ya, supaya tidak terkesan monoton. Ada di situ, ada pertama ini dulu aja, ini namanya granit motif travertine. Kenapa kita pakai ini? Supaya kesan elegannya itu dapat. Nah, berikutnya kita sandingkan untuk andesit. Andesit di situ andesit motif bakar. Kita susunnya istilahnya motif cowboy. Untuk memperlihatkan kesan acaknya, alaminya dalam satu bangunan ini tetap kelihatan match lah dengan travertine tadi. Wah, keren juga ya idenya. Nah, mari kita masuk, coba kita lihat ke dalam. Nah, ini sekarang kita berada di carport. Untuk carport sendiri ini muat berapa mobil, Mas? Dengan luasan kira-kira berapa? Luasan kira-kira kurang lebihnya 4 kali. Rencananya untuk 2 mobil. Oke. Nah, saya bilang tadi ini juga ada perpaduan andesit bakar dengan motif cowboy. Ini supaya ada satu keserasian sama si pagarnya. Di depan kita buat konsep ada mini garden, supaya terlihat itu tadi alami tadi, kesan sejuknya dapat walaupun di tengah-tengah kota Solo yang cukup panas awalnya. Oh iya iya. Boleh masuk. Ayo. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. Just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, 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 fall in love. I don't wanna fall in love. Sekarang kita sudah berada di dalam rumah lantai 1. Nah, lantai 1 ini isinya apa aja, Mas? Kira-kira, Mas? Oke, mulai dari depan aja ya. Ya. Dari depan pintu utama.
kita ini desain atau kita konsepkan. Sebentar, sebelum itu saya ngomongin dulu. Biasanya rumah biasa itu dari pintu utama langsung ruang tamu. Nah di sini ditiadakan. Di sini hanya terdapat satu ruangan kecil yang kita sebut sebagai foyer. Jadi istilahnya kalau foyer ini sebagai pengganti ruang tamu, ada satu space khusus kayak ruang tunggu tapi kecil saja. Makanya ini kita konsep granitnya pun kita bedakan dan kita kasih lampu spot dari atas supaya bisa menambah kesan mewahnya di sini. Setelah foyer, kita nanti langsung masuk ke ruang utamanya, ruang keluarga Mas, living room. Oh iya. Ya, di sini ada apa ya, sedikit kayak kalau zaman dulu itu terobong asap. Jadi nanti ada udara dari atas bisa sirkulasi ke bawah langsung ke depan. Untuk pencahayaannya Mas. Iya, pencahayaan. Oh iya. Foyer. Untuk berikutnya di sini ada kamar tamu. Di sini kamar tamu kita buat simpel saja. Ada permainan beda cat di satu sisi dan satu mainan, ada 3 garis mainan tali air. Kalau yang di sebelah sana ruangan apa Mas? Jadi gini, kita konsepkan biasanya bawah tangga itu space kosong. Yang tidak termanfaatkan. Di sini kita olah semaksimal mungkin. Ada 2 sisi tangga, satu naik separuh lagi naik. Nah, di bawah separuh lagi naik ini kita fungsikan buat powder room. Powder room ini kamar mandi untuk tamu. Ada tamu, aksesnya di sini kalau mau bersih-bersih, mau mandi. Tempatnya simpel aja ya, cuman shower, closet sama wastafel aja ya. Pemilihannya juga kita cari yang simpel-simpel, nggak terlalu besar. Karena memang space-nya kita juga simpel, kecil. Untuk selanjutnya setelah ruang keluarga, di sini ada satu space ruang. Kok terlihat pencahayaannya lebih maksimal. Ya, ini memang dikhususkan nanti untuk ruang piano. Jadi yang punya rumah ini ada satu hobi, dia ingin punya satu ruangan khusus untuk dia bermain piano. Nah, makanya kita konsepkan dari bukaannya sendiri ada 2 sistem ya, yang bawah bukaan, yang atas mati. Nah, ini kita buat full supaya cahaya benar-benar maksimal masuk area ini. Tapi ini terlihat tinggi Mas bangunannya Mas, kayaknya kelihatan lega. Untuk tingginya itu berapa Mas? Ini 4,5 meter floor to floornya. 4,5 meter. Tapi kalau dari ceiling ke lantai ke ceiling ke plafon itu kita cukup di 3,8. 3,8 ya. Cukup lega ya. Masuk di kamar tidur utama. Ini ruangan apa Mas? Ini kita setting sebagai walk-in closet. Walk-in closet. Jadi nanti meja rias di sini, almari pakaian akan di sini. Jadi setelah walk-in closet di sini ada kamar mandi. Langsung kamar mandi ya? Iya. Kamar mandi juga. Kalau dalam. Kalau untuk kamar utama ini luas berapa Mas? Luasnya pure kamarnya 4x4. Itu bersih ya? Bersih. Di luar kamar mandi tadi ya? Kamar mandi sama walk-in closet. Dancing on the verge, anyone can love a pretty little mansion. But could you love her? Nah Mas, untuk jenis-jenis lantainya itu pakai apa? Ada yang pakai keramik atau granit atau marmer? Kebetulan di sini semua dipakai. Semua dipakai ya? Komplit ya? Iya. Semuanya. Yang dari awal tadi kita masuk ada granit, ini motif kayu, masuk ke foyer, itu granit tapi motifnya marmer. Motif marmer. Nah, lanjut ini granit utamanya putih, ada garis gold. Dan di sini yang paling memang menonjol di kamar utamanya, kita pakai sedikit gelap, tapi perpaduan dengan goldnya ini untuk menciptakan mewahnya ya. Iya. Ditambah dengan mainan jendela yang sama di ruang piano. Ini untuk pencahayaan juga ya Mas? Supaya full cahaya.
Berarti langsung menuju taman ya. Betul. Ini area langsung menuju taman belakang ya. Iya, jadi memang di setting ruang apa ya, kamar tidur utama ini bisa langsung view ke taman yang di belakang. Langsung. Untuk tamannya sendiri nanti kita bahas lagi. Oke. Beberapa hal di sana. Garasi kayaknya cukup satu mobil ya. Garasi ini ukuran tiga bersih lah, 3 bersih kali 6. Ditambah satu tonjolan kecil ini yang saya bilang tadi, ini di bawah tangga yang separuh tadi, yang dari lantai 1 ke separuh bangunan. Kita manfaatkan sebagai ruang garasi juga, mungkin nanti untuk motor. Buat motor ya, cukup ya. Untuk motor di sini. Untuk ini Mas, untuk pintu garasinya Mas, ini pakai bahan apa Mas? Untuk pintu garasi di sini kita ada 3 pintu memang ya. Ya. Satu pintu swing nanti untuk motor itu dari kayu, kayu jati, jati TPK, kita finish dengan melamin. Untuk yang pintu utamanya ini juga kayu, kita sistemnya geser. Dan satu lagi pintu yang ada di belakang. Oh, pintu di belakang ini juga pakai kayu Mas? Oh, bukan. Kita beda sendiri. Kenapa dibedakan itu? Ya, ini karena gini, kalau di depan tadi kenapa kita kasih kayu? Karena di depan masih ada penutup karpot. Jadi dia terlindung dari panas dan hujan. Kalau yang sini langsung berhadapan dengan taman. Nah, makanya kita pilihkan bahan dari yang lebih tahan terhadap cuaca, yaitu besi. Iya. Jadi pemilihan material itu sangat penting ya. Betul. Terhadap maintenance ke depannya ya. Betul sekali. Jadi nggak bisa sembarang pilih ya. Betul. Iya. Mas, ini kan sedikit kayaknya unik gitu loh. Dari yang biasanya bangunan yang ada. Ini lantai 1, antara lantai 1 dan lantai 2 itu ada bangunan atau ada ruangan. Nah, itu tuh ruangan apa Mas? Yuk kita lihat aja langsung. Bilang di awal tadi ya. Konsep di sini kan modern minimalis plus satu ruangan yang beda dari yang lain. Yaitu istilahnya di teknik itu mezanin. Nah, inilah yang mezanin. All its meaning like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. Memang disetting terkesan pendek gini atau gimana Mas? Ya karena itu, karena konsep mezanin memang itu kan membagi satu lantai full menjadi 2 ruangan, sehingga memang menciptakan ruangan berbeda tapi dengan ketinggian yang simple saja istilahnya, nggak terlalu pendek dan juga nggak tinggi. Oh gitu, iya. Berarti kalau ruang penghuni lantai 1 dan penghuni lantai 2 kalau mau ke dapur jadi di tengah-tengah gitu ya. Berarti nggak capek harus ke belakang ya. Iya. Jadi ini konsepnya nanti ada dapur bersih ya, dapur bersih di sini, dan di sini nanti rencananya ada meja makan. Untuk lantainya nih Mas, pakai lantai apa ini Iya, Mas? saya bilang tadi ya. Rumah ini cukup unik, semua material dipakai, dan ini yang marmer. Oh, jadi marmer. Di dapur ini kita pakai lantainya marmer, beda dari yang ruangan lain. Ya karena di sini memang diciptakan sebagai ruangan spesial gitu loh. Satu spesial dari mezaninnya, kedua dari pemilihan materialnya. Gitu. Karena ibu-ibu lebih suka di dapur ya. Jadi gimana membuat terkesan nyamannya? Betul. Oke. Areanya ibu-ibu. Dan ini konsepnya memang dibuat terbuka. Terbuka? Ada sejenis kisi-kisi gitu Mas, karena ini satu request dari owner. Ketika dia masak atau ketika dia makan, bisa melihat ruangan di bawah. Oh ya. Jadi terkesan lega gitu ya, nggak solid gitu, nggak sumpek gitu ya. Padahal juga ketinggiannya juga rendah ya. Gimana cara ngatur udara supaya bisa masuk ya? Oke. Bagus juga ide Mas Hendra ini. Oke, kita lanjut untuk lantai 2. Oh iya Mas, ketinggalan ini. Kita untuk railingnya ini pakai apa Mas ini? Bahannya? Kita ini ada stainless sama kaca temper. Dipadukan handrailnya ini pakai aksen kayu. Kenapa kita pilih kayu? Ya karena untuk menyelaraskan, balik lagi biar match, biar sinkron dengan mainan kisi-kisi di kanan kirinya. Kita pakai handrailnya kayu.
Oh iya iya iya. Iya. It's in this moment with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. Nah, kita sekarang sudah di lantai 2. Mas Hendra, ini untuk lantai 2 ini apa aja sih ruangannya? Kalau untuk di lantai 2 ini ruangannya sedikit banyak. Jadi untuk kamar tidur sendiri ada 2 kamar tidur. Istilahnya ya cukup besar lah. Semua itu punya keistimewaan masing-masing. Di selain 2 kamar tidur, nanti ada balkon, terus ada gudang, ada kamar tidur ART. Terus di belakang juga satu ruangan untuk kucing. Oh, ada ruang kucing juga ya, kayak pencinta kucing ya, betul. ownernya ya. Nah, jadi untuk ruangan mana dulu nih yang perlu kita lihat? Monggo bisa dari situ. Ini ruangan, Ini kamar 1 lah. Ini ada kamar mandi dalam. Kita pilihkan pintunya sliding. Di sini nanti konsepnya paling ujung ini kloset. Jadi yang paling ujung itu lagi ada satu shower. Ini yang saya bilang tadi yang nyambung sama ruang keluarga ya. Ruang satu yang saya bilang sky itu memang diciptakan dari sini. Di atas itu kita kayak ada ruangan kosong. Langsung dari atas nembus ke bawah, kita tutup pakai kaca temper di sana supaya cahaya, penghawaan itu bisa sirkulasi dari situ. oh iya 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 iya. Ini kamar anak ya Mas? Kamar anak 2, tadi 1 sekarang 2. Di 2 ini kita akan masuk pintu langsung disambut sama kamar mandi. Kamar mandi. Iya, ada toilet dalam juga di sini. Sama ruangannya ya? Ruangannya hampir sama kayak yang kamar tidur utama tadi. Cuman mungkin itu perbedaan pemilihan material yang berbeda Mas. Karena di sini memang orang satu dan lainnya keinginannya berbeda-beda. Jadi kita tidak sama antara ruang satu dan yang lain. Iya iya. Berarti kalau mau konsultasi dengan Mas Hendra bisa ya? Bisa sekali. Oh, jadi request tidak, gitu betul, ya? Betul. Kita bisa by request saja. Jadi tidak melulu satu rumah harus sama semua konsepnya juga enggak. Gitu. Tapi tetap ya kita tetap arahkan Mas walaupun berbeda konsep, tapi itu tetap punya satu kesatuan. Ya, Gitu. supaya tidak jomplang satu ruangan satu dan lainnya itu biar tetap menyatu. Iya iya iya. Yang apa ya? Yang apa plus dari sini dari kamar ini dia punya balkon pribadi. Oh, ada balkon luar. Oh ya, yang tadi nggak ada ya. Oh, yuk kita lihat yuk. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna. Rencananya bisa di sini akan ada mini garden juga. Mini garden ya. Iya, taman gitu juga di sini. Kelihatan segar ini. Iya. Yang poin plusnya di sini. Yuk kita lihat yang lain. Boleh. Service area memang kita disembunyikan di belakang. Kita masuk ke sini ada ruang sharing outdoor. Di sini ada beberapa ruangan. Yang satu ini kamar tidur ART. Di sini rencana nanti ada mesin cuci di sini. Cuci di sini. Kalau udah selesai cuci, di sini mesin cuci sama setrika ya. Setrika. Jadi, selasar ini difungsikan sebagai dua apa ya fungsi. Dua fungsi ya. Iya iya iya. Baru area ini nanti ada jemur. Tadi kita sudah bahas kamar utama langsung nge-spot atau menghadap ke garden belakang. Nah, kita sekarang berada di area belakang ya Mas, atau taman belakang ya Mas.
Ini luas tanahnya berapa sih Mas tadi Mas? Kalau luas tanah ya sekitar 200 meter. Tapi kok kelihatan besar banget ya? Iya. Ya. Masih ada masih ada space untuk taman. Iya. Untuk tamannya sendiri berapa luasnya Mas ini? Kalau taman ini kita bentuknya letter L ya. Letter L. Nah, jadi letter L ini dari ujung kamar tidur utama nanti nyambung ke garasi. Nah, kalau luasannya sendiri ya 3 kali L-nya ini bisa berapa ya? 3 tambah 6 ya? 9 ya? Oh iya. Cukup luas untuk tamannya. Oke. Supaya kesan hijaunya dapat. Oh iya. Memaksimalkan lahan dengan full bangunan tapi tidak meninggalkan taman juga ya. Iya, konsepnya seperti itu. Iya. Dan ini juga rencana taman itu bisa multifungsi, Mas. Multifungsi. Iya. Selain ini untuk taman ya, untuk pengawalan. Buat apa lagi, Mas? Sendiri. Di sini juga saya kasih footstep ya. Sebenarnya bukan footstep. Apa itu? Kayak roda step aja. Oh. Jadi ketika nanti ternyata ada tamu atau posisi mobil di carport 2, garasi 1 dan di depan tadi bisa 1, masih kurang lagi. Masih kurang ya? Ini masih bisa mundur. Oh, buat alternatif. Betul. Mobil Alternatif ya. terakhir. Oh iya. Kayak apa ya? Memang. Carport outdoor, carport di taman lah istilahnya begitu. Iya. Supaya dikasih stepnya juga ya. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Nah, itu dia tadi tur singkat Iya. dengan arsiteknya langsung. Bagus banget untuk bangunannya. Nah, Mas, ini kalau misalkan nih ada pemirsa dari Dialin Arsitek pengen atau lagi mencari referensi, gimana sih cara ngubungin Mas Hendra? Ya untuk apa ya? Untuk kontak ya, untuk kontak dengan kita, untuk konsultasi dengan kita. Nanti ada WhatsApp atau mungkin ada IG. Kita di bawah ini bisa langsung hubungin. Oh, Jadi untuk step-stepnya nanti kita bisa jelaskan via WA sama IG, DM-nya bisa. Jadi jangan takut, jangan ragu. Yang penting konsumen ini benar-benar puas dengan hasilnya kita. Oke, ya udah. Oke, gitu untuk review dari Mas Hendra tadi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.